Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Asfahani Sabrina dengan NIM 209 dari Fakultas Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Evaluasi Mutu Bahan Baku dan Sediaan Farmasi secara Kimia dan Mikrobiologi. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada parameter mutu bahan baku dan sediaan farmasi, yang kedua ada metode analisis kimia dan fisikokimia, yang ketiga ada pengujian mikrobiologi, dan yang keempat ada ringkasan beberapa instrumen analisis seperti UV, visible, IR, HPLC, dan KLT. Dan yang kelima ada rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel di uji sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan uji endotoksin. Jadi tugas ini tuh mencakup pemahaman mendalam tentang standar yang diatur oleh Farmakope Indonesia yang merupakan buku resmi standar obat di negara kita, negara Indonesia. Kita akan bahas 3 pertanyaan esensial dan 2 tabel rangkuman. Untuk tujuannya di sini itu yang pertama untuk menjelaskan parameter mutu bahan baku dan sediaan farmasi. Yang kedua menguraikan metode analisis kimia dan fisikokimia. Yang ketiga menjabarkan uji mikrobiologi sesuai Farmakope Indonesia. Dan yang keempat itu ada menganalisis prinsip dan titik kritis alat analisis. Untuk tugas yang pertama itu ada parameter mutu bahan baku dan sediaan farmasi. Menurut yang umum dipersyaratkan di Farmakope Indonesia, sebenarnya apa sih parameter mutu itu gitu ya? Yang pertama itu parameter mutu itu merupakan standar kualitas yang harus dipenuhi bahan obat dan sediaan. Terus yang kedua itu dia mengacu pada Farmakope Indonesia, regulasi atau peraturan pemerintah dan atau pedoman internasional, misalnya seperti WHO, USP, GMP. Dan yang terakhir itu dia dapat bersifat fisik, kimia maupun biologis. Nah, sebenarnya parameter mutu bahan baku dan sediaan farmasi itu dia yang dipersyaratkan di FI itu adalah jaminan kualitas produk ya. Dan itu tuh ada 3 pilar utama. Yang pertama ada identifikasi. Ada identifikasi di sini itu untuk membuktikan zat yang diuji itu benar-benar sesuai namanya. Jadi untuk memastikan gitu bahwa bahan baku atau sediaan farmasi itu benar-benar zat yang dimaksud gitu. Biasanya bisa melalui sifat kimia, fisikokimia, ataupun kromatografi. Terus yang kedua itu ada kemurnian. Kemurnian di sini itu ada uji batas atau cemaran. Nah, itu tuh untuk membatasi cemaran yang berbahaya seperti saja contohnya sisa pelarut, cemaran organik, dan logam berat. Dan itu tuh benar-benar berbahaya gitu dan gak boleh ada. Nah, betapa pentingnya gimana kalau misalkan ada bahaya cemaran logam berat pada injeksi, kan itu berbahaya ya kalau masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, untuk uji kemurnian di sini dia itu menentukan batas maksimal cemaran yang maksimal cemaran yang diperbolehkan itu seperti cemaran organik, anorganik, logam berat yang tadi saya bilang, terus sisa pelarut, cemaran mikroba yang dapat mempengaruhi keamanan dan efikasi. Terus yang ketiga di sini ada penetapan kadar atau asai. Nah, penetapan kadar di sini dia itu uji kuantitatif untuk menentukan kandungan zat aktif dalam bahan baku atau sediaan farmasi agar sesuai dengan rentang spesifikasi yang ditetapkan. Nah, sebenarnya seperti contoh gitu ya, untuk memastikan zat aktif berada dalam rentang yang dipersyaratkan yaitu berapa sih? Nah, umumnya yang dipersyaratkan itu bisa dari 90,5
100,0% sampai 110,0% gitu. Terus selanjutnya sebenarnya ada beberapa lagi parameter mutu umumnya. Yang keempat itu ada karakteristik fisik atau sifat fisikokimia. Itu tuh biasanya meliputi parameter seperti pemerian, warna, bau, rasa, wujud, lalu kelarutan, titik lebur, didih, titik lebur atau titik didih, lalu selanjutnya ada bobot jenis, pH, rotasi optik, dan lain-lain yang spesifik untuk setiap zatnya gitu. Dan yang kelima itu ada uji khusus sediaan farmasi. Jadi parameter spesifik yang tergantung bentuk sediaannya gitu. Misalnya nih, yang pertama itu ada tablet atau kapsul. Dia itu kita pakai uji khusus di mana namanya uji waktu hancur. Keseragaman bobot, keseragaman kandungan, dan disolusi. Terus ada cairan atau injeksi. Itu biasanya uji khususnya ada pH, kejernihan, sterilitas, dan zat partikulat. Terus contohnya lagi ada salep dan krim. Salep atau krim itu biasanya pakai homogenitas, viskositas, dan daya sebar. Dan untuk tugas yang nomor 2 itu ada sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Nah, sebenarnya di Farmakope Indonesia ini memuat lampiran yang menjelaskan metode analisis yang digunakan. Metode umum yang sering dipakai itu biasanya meliputi kalau di metode kimia itu ada kuantitatif dan kualitatif. Itu yang pertama ada titrimetri atau titration. Nah, di titrimetri ini tuh biasanya untuk penetapan kadar. Terus yang kedua itu ada spektrofotometri, UV visible, inframerah atau IR ya. Nah, ini itu metode instrumental untuk identifikasi dan kuantitatif, serta terakhir itu ada teknik pemisahan seperti kromatografi. Itu ada KCKT dan KLT. Nah, kenapa sih gitu ya KCKT itu menjadi metode emas gitu di atau gold standard di FI atau Farmakope Indonesia itu karena kemampuan pemisahannya yang tinggi untuk campuran yang kompleks gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di PPT. Yang pertama itu ada titrimetri yang tadi. Jadi dia itu memang penetapan kadar zat aktif menggunakan larutan baku dengan konsentrasi yang diketahui. Misalnya nih, kita coba titrasi asam basa, titrasi redox, titrasi argentometri, terus ada kompleksometri juga. Terus yang kedua tadi metode instrumental itu ada spektrofotometri, UV visible, inframerah. Itu yang pertama ada UV visible, dia biasanya digunakan untuk identifikasi dan penetapan kadar berdasarkan serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, kalau misalnya IR itu apa sih? IR itu digunakan terutama untuk identifikasi zat aktif dengan mencocokkan serapan inframerah sampel dengan baku pembanding. Begitu. Dan yang terakhir itu ada kromatografi, tadi teknik pemisahan. Ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC. Dia itu sangat umum untuk penetapan kadar, uji kemurnian dan identifikasi. Lalu ada kromatografi gas atau KG atau GC. Itu tuh umum digunakannya untuk penetapan cemaran sisa pelarut. Nah, yang terakhir itu ada kromatografi lapis tipis. Nah, untuk KLT ini sering digunakan untuk uji identifikasi atau uji batas cemaran sederhana gitu. Dan yang selanjutnya ada metode fisikokimia. Nah, untuk fisikokimia di sini dia yang pertama itu ada penentuan sifat fisik. Nah, penentuan sifat fisik di sini itu ada beberapa contoh ya. Yang pertama ada rotasi optik. Dia itu mengukur kemampuan zat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Terus yang kedua itu ada indeks bias, di mana dia itu mengukur perbandingan kecepatan cahaya dan hampa udara dengan kecepatan cahaya dalam zat.
Terus selanjutnya ada penentuan titik leleh atau titik didih, di mana dia itu mengukur suhu perubahan fasa. Dan yang ketiga, dia itu ada penetapan bobot jenis atau massa jenis untuk mengukur massa persatuan volume. Selanjutnya untuk pengujian sediaan farmasi. Nah, uji disolusi untuk pengujian sediaan farmasi itu ada beberapa uji ya, contohnya di uji disolusi, uji waktu hancur, uji friabilitas, uji kekerasan. Nah, itu tuh biasanya dilakukan menggunakan alat standar yang telah ditetapkan. Nah, contohnya apa? Misalnya alat disolusi tipe 1 atau tipe 2. Nah, selanjutnya juga ada uji pH, titik lebur, titik didih, viskositas, dan kelarutan itu juga sebagai parameter fisikokimia pendukung. Selanjutnya, itu yang ketiga ada pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Untuk pengujian mikrobiologi, nah pengujian ini tuh sangat penting. Kenapa sih? Untuk keamanan produk dan dari kontaminasi mikroba gitu. Jadi 3 pengujian utamanya itu, yang pertama ada uji sterilitas. Uji sterilitas di sini untuk kesediaan steril. Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa sediaan farmasi yang harus steril seperti injeksi, infus, tetes mata, benar-benar bebas dari mikroorganisme yang hidup gitu. Nah, biasanya uji sterilitas di sini metodenya apa sih gitu ya? Metodenya itu yang pertama ada umumnya menggunakan metode induksi langsung atau penyaringan membran ke dalam media pertumbuhan. Nah, misalnya fluid thioglycolate medium dan soybean casein digest medium dan diinkubasi. Nah, yang kedua itu ada uji batas mikroba. Nah, uji batas mikroba itu contohnya ada ALT, AKK, dan mikroba spesifik. Itu biasanya untuk sediaan yang non-steril. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme aerob viable dan menyatakan bebas dari mikroba spesifik tertentu dalam sediaan non-steril. Lalu pengujiannya itu meliputi penetapan angka lempeng total, aerob, dan angka kapang dan kamir, serta uji mikroba spesifik untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme dengan patogen tertentu gitu yang berbahaya. Contohnya kayak Escherichia coli atau E. coli, terus ada Salmonella sp, ada Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya ada juga uji efektivitas pengawet antimikroba. Nah, di sini itu dia tujuannya untuk mengevaluasi keefektifan pengawet antimikroba yang ditambahkan pada sediaan farmasi dosis ganda non-steril untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang mungkin masuk selama penggunaan berulang. Nah, biasanya ini juga untuk uji endotoksin bakteri juga untuk mendeteksi zat pirogenik seperti lipopolisakarida pada sediaan parenteral ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada uji cemaran spesifik. Nah, tujuannya apa? Untuk mendeteksi mikroba tertentu seperti Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa rangkuman untuk instrumen gitu ya. Sekarang mari kita bandingkan ya 4 instrumen analisis fisikokimia utama yang diatur dalam Farmakope. Nah, di sini ada spektrofotometri UV visible, di mana prinsipnya itu adalah absorpsi energi di daerah UV visible oleh molekul yang diatur
oleh hukum Lambert-Beer. Nah, absorpsi berbanding lurus dengan konsentrasi dan tebal larutannya. Biasanya hukum Lambert-Beer itu yang sama dengan A kali B kali C. Terus selanjutnya ada KCKT dan KLT ini, keduanya ini tuh menggunakan prinsip pemisahan komponen gitu, di mana zat terlarut dipisahkan berdasarkan perbedaan distribusinya antara fase gerak yang membawa sampel dan fase diam yang menahan sampel. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, perbedaannya di sini KCKT menggunakan kolom kecil dan bertekanan tinggi, sedangkan di KLT ini dia menggunakan lapisan tipis dan gaya kapiler. Selanjutnya, untuk syarat sampel UV visible, itu sampel tuh harus memiliki gugus kromofor dan harus berupa larutan yang jernih. Titik kritisnya itu terletak pada kebersihan kuvet dan pemilihan pelarut yang tidak mengganggu serapan sampel. Lalu selanjutnya, untuk analisis KCKT, kualitatif didasarkan pada waktu retensi atau di TR, T kecil R besar, itu dia kuantitatif didasarkan pada pengukuran luas puncak atau tinggi puncak kromatogram. Nah, yang proporsional dengan konsentrasi. Nah, ini tuh biasanya memungkinkan pemisahan dan penetapan kadar dalam satu waktu. Selanjutnya ada titik kritis KCKT, itu tuh biasanya ada banyak faktornya. Antara lain yang pertama ada kondisi kolom, dia tuh harus efisien gitu ya. Terus yang kedua, komposisi fase gerak, dia itu biasanya harus murni, terdegas. Lalu yang ketiga itu ada laju alir atau tekanan, dia itu harus konstan. Nah, biasanya perubahan kecil pada faktor ini dapat mengubah waktu retensi dan resolusi pemisahan secara drastis. Nah, pentingnya degassing fase gerak itu untuk menghindari apa sih? Menghindari gelembung udara pada detektor. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan bahas, kita akan beralih ke perbandingan 4 uji mikrobiologi. Nah, penting yang 4 uji mikrobiologi penting yang sering kita temui dalam FI gitu ya, atau Farmakope Indonesia. Sebenarnya itu yang pertama ya, ada uji sterilitas. Nah, tujuannya itu untuk memastikan ya sediaan pada injeksi itu tuh bebas mutlak gitu dari mikroba, dan itu tuh sangat amat penting ya. Sebenarnya semua sediaan juga memang penting gitu untuk bebas dari mikroba, tapi ini tuh lebih penting lagi gitu. Nah, media yang digunainnya itu biasanya ada FTM untuk bakteri dan SCDM untuk kapang kamir. Nah, untuk masa inkubasinya itu adalah yang terlama biasanya, yaitu sekitar 14 hari. Untuk apa sih selama itu gitu? Untuk memberikan kesempatan mikroba yang pertumbuhannya itu lambat gitu. Nah, selanjutnya untuk ALT dan APM, angka lempeng total dan angka paling mungkin. Jadi keduanya ini adalah uji kuantitatif untuk cemaran. Nah, ALT atau angka lempeng total itu biasanya dia menghitung koloni yang tumbuh pada media padat, contohnya di TSA atau CSDA. Dan si hasilnya itu harus dalam rentang sekitar 30 sampai 100 koloni untuk dihitung. Selanjutnya itu ada APM kan, ada angka paling mungkin. Nah, angka paling mungkin di sini biasanya digunakan untuk apa? Untuk sampel dengan kontaminasi rendah.
Nah, menggunakan media cair dan metode statistik probabilitas. Interpretasi ALT didasarkan pada hitungan koloni gitu ya. Makanya tadi kan ada dalam rentang sekian sampai sekian gitu. Sementara APM ini biasanya didasarkan pada tabel statistik jumlah tabung positif. Begitu. Nah, selanjutnya ini saya akan bahas tentang uji endotoksin bakteri. Nah, prinsipnya itu dia adalah reaksi spesifik antara endotoksin bakteri gram negatif dengan reaksi LAL atau Limulus amebocyte lysate. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mengukur kadar endotoksin yang menyebabkan demam atau pirogenik. Nah, interpretasinya itu adalah membandingkan hasil dengan batas aman L yang dihitung berdasarkan dosis sediaan yang ada gitu. Nah, selanjutnya setelah ya saya meninjau gitu secara mendalam berbagai aspek yang diatur dalam Farmakope Indonesia ini, kita sampai pada beberapa kesimpulan kunci mengenai pentingnya standar ini dalam menjamin mutu sediaan farmasi gitu. Jadi kesimpulan yang pertama adalah bahwa Farmakope Indonesia itu bukan sekedar buku teks, melainkan standar hukum yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam industri farmasi gitu. Jadi kayak 3 pilar utama yang tadi saya sebutkan di pengujian gitu, ada identifikasi, kemurnian, uji batas, dan penetapan kadar gitu ya. Terus adalah kerangka kerja yang sebenarnya tidak dapat diganggu gugat gitu untuk setiap produk gitu. Jadi mulai dari bahan baku aktif hingga sediaan jadi, kepatuhan terhadap monografi FI atau Farmakope Indonesia itu menjamin bahwa setiap obat yang beredar itu memiliki sifat, kualitas, dan potensi yang seragam, sehingga dapat memberikan efek terapi yang konsisten dan aman bagi pasien. Nah, kesimpulan kedua itu berfokus pada peran vital teknologi analisis gitu ya. Jadi kita telah melihat bagaimana sih metode seperti kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dan spektrofotometri UV visible itu menjadi tulang punggung analisis fisikokimia kuantitatif. KCKT dengan resolusi pemisahannya yang superior itu memungkinkan kita tidak hanya menghitung kadar zat aktif tetapi juga memantau dan mengontrol cemaran yang sangat sedikit gitu. Jadi kita juga memastikan kemurnian produk gitu. Sementara itu, spektrofotometri inframerah atau IR dia memberikan verifikasi identifikasi cepat melalui sidik jari molekuler yang unik gitu. Jadi keahlian dalam mengendalikan titik kritis pada instrumen-instrumen ini seperti menjaga kondisi kolom KCKT atau mematuhi hukum Lambert-Beer dalam UV visible adalah inti dari keberhasilan analisis farmasi. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, kita menyoroti aspek keamanan mikrobiologi. Uji batas mikrobiologi yang paling krusial gitu ya. Ada uji sterilitas, adalah sebenarnya benteng pertahanan terakhir terhadap resiko infeksi gitu. Khususnya untuk sediaan parenteral yang langsung masuk ke aliran darah, contohnya seperti injeksi, seperti yang sebelumnya saya bilang gitu ya. Lalu uji sterilitas dan uji endotoksin bakteri pakai LAL yang tadi itu menjamin bahwa sediaan bebas dari mikroorganisme dan zat pirogenik yang mematikan.
Masa inkubasi 14 hari dalam uji sterilitas itu bukan sekedar prosedur sebenarnya, tapi juga melainkan jaminan waktu yang cukup untuk mendeteksi kontaminasi sekecil apapun. Jadi mencerminkan kehati-hatian farmakope dalam aspek keamanan gitu. Sebenarnya secara keseluruhan pemahaman yang komprehensif tentang farmakope Indonesia adalah persyarat yang mutlak bagi setiap profesional di bidang farmasi. Dengan berakhirnya pembahasan mengenai metode analisis dan standar mutu menurut Farmakope Indonesia, maka selesailah presentasi saya hari ini. Saya berharap presentasi ini juga tidak hanya memenuhi persyaratan tugas, tetapi juga menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas dan ketelitian yang dibutuhkan dalam menganalisis dan mengontrol mutu obat. Kalau menurut saya sangat amat penting ya, menganalisis dan mengontrol mutu obat itu gitu. Nah, setiap prosedur yang tercantum dalam farmakope dari persiapan, larutan pengencer hingga pembacaan akhir pada spektrofotometer atau perhitungan koloni pada cawan adalah langkah kritis yang berkontribusi langsung pada kesehatan pasien. Sebagai calon profesional di bidang kesehatan, pemahaman kita terhadap standar-standar ini adalah sebuah tanggung jawab etis dan profesional. Kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tablet, setiap kapsul, ataupun setiap injeksi yang dihasilkan memenuhi standar tertinggi yang ditetapkan gitu. Sehingga efektivitas terapi dapat tercapai tanpa mengorbankan keamanan. Nah, sebelum kita menutup presentasi ini, ada satu aspek krusial yang harus kita pahami gitu ya, yang sesungguhnya menyatukan semua pengujian yang telah kita bahas gitu, yaitu pentingnya validasi metode analisis gitu. Jadi Farmakope Indonesia ini kan tidak hanya menyediakan metode, ia juga menuntut bahwa metode tersebut saat diterapkan di laboratorium kita itu kita itu harus terbukti valid gitu. Baik itu KCKT untuk penetapan kadar atau metode LAL untuk endotoksin, kita harus membuktikan beberapa hal. Yang pertama itu ada akurasi, ketepatan, seberapa dekat hasil yang kita peroleh dengan nilai sebenarnya. Yang kedua itu ada presisi atau ketelitian, seberapa dekat hasil dari pengulangan pengukuran yang kita lakukan. Yang ketiga ada linearitas, di mana apakah metode itu mampu memberikan respon yang proporsional terhadap konsentrasi analit di seluruh rentang yang diuji. Dan yang keempat ada batas deteksi dan kuantitasi, LOD atau LOQ. Seberapa kecil cemaran yang masih bisa kita deteksi dan kuantitasi secara andal. Dalam konteks pengujian mikrobiologi, konsep ini tuh diwujudkan melalui uji fertilitas media dan netralisasi zat antimikroba. Uji fertilitas memastikan media Tripton soy agar atau soybean casein digest medium itu kita mampu menumbuhkan mikroba yang diuji. Sementara netralisasi memastikan bahwa jika sampel obat mengandung pengawet, daya hambat pengawet tersebut telah dihilangkan sepenuhnya sehingga tidak memberikan hasil negatif palsu pada uji sterilitas atau ALT. Dengan kata lain, farmakope ini mengajarkan kita bahwa hasil analisis sehebat apapun instrumen yang digunakan tidak ada artinya tanpa didukung oleh data validasi yang kokoh. Inilah yang membedakan kegiatan akademis dengan praktik industri farmasi yang bertanggung jawab. Validasi metode adalah janji kualitas kita kepada masyarakat gitu ya.
Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu dosen atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan, untuk menjelajahi topik fundamental ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang atau uh, tutur kata yang salah atau kurang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.